Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan COVID 2019 pada PT Cahaya Tirta Rasa. Sebelum presentasi dimulai, eh, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama ada Salman Baihaqi dengan NIM 111 dari Dimas Wijaya, NIM 113, Aswin Mulyo Nugroho 118, Muhammad Hawas Awas Saputra 122, Abdul Malik Fajar 124. Oke. Yang pertama ada PT Cahaya Tirta Rasa atau lebih dikenal PT Tongji Tea Indonesia, didirikan pada tahun 1938, didirikan oleh generasi pertama Tan Si Giam. Beliau membuat teh resep tradisional dengan peralatan sederhana. Tujuan dan misi Tongji adalah menjadi brand pilihan utama masyarakat Indonesia dan mancanegara. Tongji selalu memberikan produk yang terbaik, nikmat, dan berkualitas. Tongji mendedikasikan diri dan terus-menerus berinovasi untuk dapat memberikan teh terbaik bagi para pencinta teh sejati. Next. Oke, kemudian ada domain COVID 2019. Yang pertama ada EDM, ada Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua ada APO, Align, Plan, and Organize. Yang ketiga ada Buy, Build, Acquire, and Implement. Dan yang keempat ada DSS, ada Deliver, Service, and Support. Yang kelima ada MEA, ada Monitor, Evaluate, and Access. Next. EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Domain COVID 2019 yang pertama ini berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian keseluruhan manajemen TI dalam organisasi. Ini meliputi perencanaan strategis, penempatan tujuan, evaluasi risiko, pengaturan kebijakan, dan pemantauan kinerja secara keseluruhan. Domain ini membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pengawasan di bidang TI sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. Kemudian ada APO, Align, Plan, and Organize. Domain COVID 2019 ini berkaitan dengan integrasi TI dengan strategi bisnis organisasi, meliputi perencanaan strategis TI, identifikasi dan pengolahan sumber daya TI, pengembangan arsitektur TI, manajemen keperluan TI, dan pengolahan proyek TI. Domain ini membantu organisasi dalam merencanakan dan mengorganisir aspek-aspek TI agar sejalan dengan tujuan bisnis yang ditetapkan. Next. Kemudian ada BAI, Build, Acquire, and Implement. Domain ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan solusi TI yang efektif dan efisien. Ini meliput perancangan dan pengembangan sistem, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, pengujian, migrasi data, serta manajemen perubahan yang terkait dengan implementasi TI. Domain ini membantu organisasi dalam membangun dan melaksanakan solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Kemudian akan dibacakan oleh Dery. Yang seterusnya adalah DSS, Deliver Service and Support. Domain ini berkaitan dengan penyediaan dan dukungan operasional dari layanan TI yang telah diterapkan. Meliputi manajemen layanan TI, manajemen keamanan TI, manajemen data dan operasi TI, manajemen fasilitas TI, serta manajemen insiden dan masalah. Domain ini membantu organisasi dalam memberikan layanan dan dukungan yang andal kepada pengguna untuk memastikan kelancaran operasi operasional TI. Yang selanjutnya adalah MI, Monitor, Evaluate, and Assess. Domain ini berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja TI serta penilaian kebutuhan. Ini meliputi pemantauan kinerja TI, pengukuran dan pemantauan kepatuhan, pengukuran penggunaan sumber daya TI, serta penilaian kesesuaian.
Domain ini membantu organisasi dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan TI serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku. Setiap domain COVID 2019 memiliki proses dan aktivitas yang spesifik yang dapat membantu organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau manajemen TI mereka secara holistik. Dari 5 domain tersebut terdapat 40 proses yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada IDM 01, IDM 02, IDM 03, IDM 04, IDM 04, APO 01, APO 02, APO 03, APO 04, dan seterusnya. Dan ada BAI 01, BAI 02, BAI 03, BAI 04, BAI 05, BAI 06, BAI 07, BAI 08, dan DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, dan MEI 01, MEI 02, dan selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah penerapan COVID 2019 pada PT Cahaya Tirta Rasa. Yang pertama ada IDM. Pada tahap evaluasi ini, PT Cahaya Tirta Rasa menetapkan tujuan dan metrik untuk TI yang harus sejalan dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, perusahaan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti sistem TI, laporan, dan survei untuk mengukur kinerja TI. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara objektif dan transparan guna menilai kinerja TI. Jika hasil penilaian menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, perusahaan akan mengambil tindakan perbaikan, seperti perbaikan proses, penambahan fitur, atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kerja TI yang diperlukan. PT Cahaya Tirta Rasa mengembangkan strategi TI yang harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penggunaan TI dengan tujuan memastikan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Pihak perusahaan juga memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat menggunakan TI secara efektif dan efisien. Terakhir, PT Cahaya Tirta Rasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan TI untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada bagian monitor, PT Cahaya Tirta Rasa menetapkan frekuensi pemantauan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, perusahaan menentukan metode pemantauan yang bisa berupa manual atau otomatis. Dalam rangka pemantauan, PT Cahaya Tirta Rasa perlu mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti sistem TI, laporan, dan survei. Setelah data terkumpul, perusahaan melakukan analisis secara objektif dan transparan untuk memantau kinerja TI. Untuk yang selanjutnya adalah APO, Alignment Plan and Organize. PT Cahaya Tirta Rasa mengembangkan strategi bisnis yang mencakup tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, perusahaan juga mengembangkan strategi TI yang harus sejalan dengan strategi bisnis tersebut. Untuk memastikan integrasi yang baik, perusahaan perlu melakukan koordinasi antara tim bisnis dan tim TI, sehingga dapat dipastikan bahwa TI mendukung secara efektif tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Pada plan ini, PT Cahaya Tirta Rasa melakukan analisis kebutuhan yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan TI di masa depan. Selanjutnya, perusahaan mengembangkan rencana pengembangan TI yang mencakup tujuan, sasaran, dan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mendukung implementasi rencana tersebut, PT Cahaya Tirta Rasa juga menetapkan anggaran pengembangan TI yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan biaya yang efektif. Lalu pada organis, PT Cahaya Tirta Rasa menetapkan peran dan bertanggung jawab TI dengan kejelasan dan dokumentasi yang baik. Selanjutnya, perusahaan mengembangkan proses dan prosedur TI untuk memastikan pengelolaan TI dilakukan secara konsisten.
Untuk mendukung efektivitas tersebut, PT Cahaya Tirta Rasa juga menyediakan sumber daya yang memadai untuk TI, termasuk tenaga kerja, anggaran, dan teknologi. Baik, yang selanjutnya ada buy atau build, acquire, and implement. Kerangka kerja COVID 2019 ini di PT Cahaya Tirtasari memiliki dampak yang signifikan dalam mengelola proses teknologi informasi yang mencakup pembangunan, pengadaan, dan implementasi solusi IT. Pertama, perusahaan perlu merancang strategi pembangunan dan implementasi IT yang sejalan dengan tujuan bisnisnya. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, pengembangan rencana strategis, dan penentuan bagaimana solusi IT dapat mendukung inisiatif bisnis secara efektif. Terus selanjutnya ada penting juga untuk memiliki manajemen persyaratan yang baik agar solusi IT yang dikembangkan memenuhi kebutuhan bisnis yang tepat. Identifikasi dan dokumentasi persyaratan bisnis yang jelas adalah langkah awal, diikuti dengan proses pengadaan dan implementasi solusi IT yang sesuai. Proses ini harus mencakup pemilihan solusi yang tepat melalui prosedur pengadaan yang baik serta memastikan implementasi yang benar untuk meminimalkan risiko. Lalu pemantauan dan evaluasi kinerja sistem IT secara teratur merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa solusi IT harus mendukung kebutuhan bisnis secara efektif. Melakukan evaluasi rutin dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam kerangka kerja COVID akan membantu PT Cahaya Tirtasari untuk memitigasi risiko dan memastikan bahwa investigasi dalam teknologi informasi memberikan nilai tambah yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada DSS, yaitu Deliver Service and Support. PT Cahaya Tirtasari menetapkan standar layanan TI yang mencakup aspek ketersediaan, kinerja, dan keamanan layanan tersebut. Selanjutnya, perusahaan mengembangkan proses dan prosedur untuk menyediakan layanan TI dengan konsistensi serta memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk mendukung penyediaan layanan tersebut, PT Cahaya Tirtasari juga menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja, anggaran, dan teknologi. Lalu PT Cahaya Tirtasari mengembangkan proses dan prosedur untuk mengelola layanan TI dengan tujuan memastikan konsistensi dan efisiensi dalam mengelola layanan tersebut. Selain itu, perusahaan menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja, anggaran, dan teknologi. Untuk mendukung pengelolaan layanan TI, PT Cahaya Tirtasari juga melakukan pemantauan yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan tren dapat mempengaruhi kualitas layanan TI. PT Cahaya Tirtasari menetapkan kebijakan dan prosedur untuk dukungan TI dengan tujuan memastikan bahwa dukungan tersebut dapat diberikan secara konsisten dan efektif. Perusahaan juga menyediakan sumber daya memadai termasuk tenaga kerja, anggaran, dan teknologi untuk mendukung layanan dukungan TI. Sebagai bagian dari upaya ini, PT Cahaya Tirtasari memberikan pelatihan kepada karyawan tentang dukungan TI yang diperlukan agar mereka dapat memberikan dukungan tersebut secara efektif. Lanjut, domain yang terakhir adalah MEA atau Monitor, Evaluate, and Access. PT Cahaya Tirtasari harus melakukan pemantauan kinerja secara kontinu terhadap sistem IT mereka. Hal ini mencakup pengukuran kinerja, pemantauan aktivitas operasional, dan identifikasi potensi risiko atau ancaman keamanan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja sistem, PT Cahaya Tirtasari dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Menggunakan metrik dan indikator kinerja yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional dan terukur, dan memahami secara mendalam kinerja sistem IT, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan merespons secara lebih efektif terhadap dinamika pasar dan teknologi.
Proses asesmen risiko secara teratur menjadi kunci untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul seiring waktu. Dengan pemahaman yang baik terhadap risiko-risiko ini, PT Cahaya Tirtasari dapat mengambil tindakan preventif atau korektif yang tepat. Dengan adanya COVID 2019, perusahaan dapat memastikan bahwa tujuan strategis dan kebijakan bisnis selaras dengan kebutuhan sumber daya dan risiko yang diidentifikasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada inisiatif yang mendukung visi jangka panjang perusahaan, yaitu PT Cahaya Tirtasari. Implementasi COVID 2019 juga membantu meningkatkan keamanan informasi dan memastikan kepatuhan regulasi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan dukungan teknis dan memastikan pemeliharaan rutin dengan mengimplementasi teknologi yang efisien. Penggunaan COVID 2019 juga membantu PT Cahaya Tirtasari dalam manajemen kegiatan bisnis yang ada guna mengurangi risiko dan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari operasionalnya. COVID 2019 juga membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja operasional, SDM, kepatuhan, dan efektivitas sistem informasi. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik dari informasi yang disampaikan maupun dari tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.